Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Medawati. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar kebahasaan teks persuasi. Apa sajakah kebahasaan dalam teks persuasi? Simaklah penjelasan berikut ini. Kebahasaan yang pertama, menggunakan kata kerja yang menyatakan penjelasan. Kata kerja ini banyak digunakan pada bagian pembukaan dan penyampaian tesis. Contoh kata kerja yang menyatakan penjelasan merupakan, ialah, adalah. Kebahasaan yang kedua, menggunakan konjungsi yang menyatakan tujuan dan penjelasan. Konjungsi ini sering digunakan pada bagian tesis. Contoh konjungsi tujuan, agar, supaya, untuk. Contoh konjungsi penjelas, bahwa. Kebahasaan yang ketiga, menggunakan konjungsi sebab akibat atau kausal. Konjungsi ini sering digunakan pada bagian argumen. Contoh konjungsi sebab, karena, oleh karena. Contoh konjungsi akibat, sehingga, hingga, maka, sampai, dan sampai-sampai. Kebahasaan yang keempat, menggunakan kata tugas yang menyatakan ajakan atau larangan. Kata tugas yang menyatakan ajakan digunakan pada bagian rekomendasi. Contoh kata tugas yang menyatakan ajakan, ayo, mari, hendaknya. Contoh kata tugas yang menyatakan larangan, jangan, dilarang, dan hindari. Ciri kebahasaan yang kelima, menggunakan partikel lah dan kah. Partikel kah dan lah juga sering digunakan pada bagian rekomendasi untuk mempertegas saran, ajakan, atau larangan yang disampaikan penulis. Untuk lebih memahami mengenai ciri kebahasaan dalam teks persuasi, simaklah contoh berikut ini. Pendidikan merupakan salah satu hal utama yang diperlukan dalam hidup ini, baik pendidikan formal atau informal. Dengan pendidikan, kita dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan mewujudkan cita-cita. Pendidikan juga dapat mengarahkan kita ke kehidupan yang lebih baik. Pendidikan dapat kita raih dengan belajar giat di sekolah, di rumah, maupun di tempat-tempat lain. Jika kita tidak belajar dengan serius dan giat, tentunya hal yang kita lakukan hanyalah sia-sia, karena tidak ada yang bisa dicapai dengan perbuatan yang tidak sungguh-sungguh. Akibatnya, kita hanya akan menjadi beban orang lain. Oleh karena itu, marilah belajar dengan giat dan sungguh-sungguh, agar kita dapat mencapai cita-cita dan menjadi bermanfaat untuk orang lain. Unsur kebahasaan yang menandai teks persuasi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kata kerja merupakan menandakan penjelasan. Terdapat pada kalimat, pendidikan merupakan salah satu hal utama yang diperlukan dalam hidup ini, baik pendidikan formal atau informal. Unsur kebahasaan yang kedua, konjungsi karena yang menyatakan penyebab. Hal ini dibuktikan dari kalimat, jika kita tidak belajar dengan serius dan giat, tentunya hal yang kita lakukan hanyalah sia-sia, karena tidak ada yang bisa dicapai dengan perbuatan yang tidak sungguh-sungguh. Ciri kebahasaan yang ketiga, konjungsi akibatnya menandakan keterangan akibat. Hal ini dibuktikan dari kalimat, akibatnya kita hanya akan menjadi beban orang lain. Kebahasaan yang keempat, kata tugas marilah yang menandakan ajakan. Hal ini dibuktikan dalam kalimat,
Marilah belajar dengan giat dan sungguh-sungguh, agar kita dapat mencapai cita-cita dan menjadi bermanfaat untuk orang lain. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai kebahasaan teks persuasi. Bila ada hal yang kurang dipahami, silakan anak didik ajukan pertanyaan melalui kelas daring kita. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar bahasa Indonesia.